Sama kami dalam editorial sepekan ya, saya kembali ke Pak Arteria karena kalau diperhatikan tadi sebenarnya ada penjelasan-penjelasan tidak ansih di full day school, ada fleksibilitas dan disesuaikan dengan kondisi lokal begitu. Tetapi toh nyatanya ini dicabut begitu ya oleh pemerintah. Saya juga ingin sampaikan ya, pertama silakan aja buat terobosan ya, tapi juga jangan buat akrobat kebijakan. Ini penting sekali. Saya mau minta tuh yang namanya kajian mendalam dari aspek keindonesiaan. Tadi dikatakan ini bukan barang baru, sudah dilaksanakan sebelumnya. Saya ingin tanya, berapa banyak sih jumlah sekolah yang sudah implemented pakai yang namanya full day school, berapa banyak? Tahu nggak? Banyak sekolah yang sekolahnya ada, gurunya nggak ada. Mau cerita cita-cita yang begitu tinggi langit lah, yang basicnya aja dulu diurusin sama Kemendikbud ini. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini udah sarangnya, udah semuanya deh. Ya, masalah semua di situ, dan ini kita juga harus coba untuk mensiasati bagaimana mereka semua termasuk Pak Menterinya bisa melihat secara jernih. Tapi tadi kan sudah disampaikan bahwa disesuaikan, tidak bagi yang belum sanggup. Makanya saya ingin sampaikan sedikit, ya, apalagi tadi kasih contoh di Jepang. Saya pertama ingin saya sampaikan, kita protes materi muatannya, Mendikbud ini nggak bisa buat peraturan yang mengatur yang bukan kewenangannya. Ya, yang diatur sama dia hanya sekolah-sekolah formal yang pendidikan umum. Sekolah agama bukan kewenangan dia nggak bisa ngatur sampai ke sana. Sadarlah Pak Menteri itu, paham posisi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau orientasinya pendidikan karakter, saya ingin tanya, udah ada kajian nggak yang bisa memastikan ini? Jangan kita melakukan akrobat-akrobat yang luar biasa hebat pakai dana yang begitu besar. Udah ada yang namanya madrasah diniyah, udah ada yang namanya TPQ, udah namanya pondok-pondok. Nah itu kan tidak dihapuskan Pak dengan kebijakan. Gimana nggak dihapuskan? Waktunya sudah tidak ada lagi. Bahasanya Pak Menteri luar biasa menipu. Apa bahasanya? Diintegrated, digabungkan nanti. Saya ingin sama ini. Tahu nggak jumlah Madin ada berapa? Yang NU saja sudah klaim itu 48.000. Menterinya mengatakan, saya nggak tahu Pak, ini hanya wacana. Bayangin, Menteri Agama masih mengatakan ini wacana. Yang sana udah mau menjalankan. Ya, Madin itu nggak tunduk sama Permendikbud, dia tunduk sama Menteri Agama, sama Dirjen Pendidikan Islam. Ini Pak Jokowi juga sudah akhirnya tersadarkan. Ya nggak benar ini. Ini juga harus dikoreksi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita juga mempertahankan tradisi. Jangan sampai kita bunuh yang namanya butuh tradisi, membunuh kearifan lokal. Madrasah, TPQ, ya, pondok-pondok itu adalah alat perjuangan bangsa, pengawal peradaban. Ya, selama ini sudah terbukti hingga saat ini yang namanya di surau-surau tiap sore itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Tapi kan tadi tidak mau dihapus, Pak. Tidak mungkin nggak terhapus dengan sendirinya. Bayangin, orang udah pulang sekolah jam 4 sore. Ya, jarak dari sekolah ke tempat madrasah ke suraunya dia itu bisa 2 jam. Di Jakarta aja kena macet 2 jam. Di daerah bisa 2 jam atau 3 jam lebih. Kapan waktu ke sana? Oh, ini kan di sekolah diadakan. Nggak bisa. Siswa itu jangan hanya di sekolah. Mereka harus berinteraksi dengan lingkungan, tidak hanya sesama teman sekolah. Nah, itulah programnya katanya, ya, digabungkan dengan kegiatan di luar. Katanya. Lingkungannya lingkungan rumah, lingkungan keluarganya, ini juga harus diintegrasikan. Baik. Tapi jadi ya Pak, melihatnya secara Indra, apapun itu, tapi memang sudah dicabut begitu oleh Presiden itu. Apa dia alasannya kalau memang seperti yang dikatakan Pak Hanafi tadi ya, bahwa sebenarnya fleksibel? Apakah Presiden tidak berkonsultasi dengan Presiden dulu sebelumnya? Ya, kalau saya katakan tadi, Perpres ini arahnya supaya semua lintas kementerian yang berhubungan dengan pendidikan, pemerintah daerah, itu juga punya satu pandangan yang sama. Kalau sekarang kan tadi sendiri-sendiri, ada kementerian merasa, loh itu bukan wewenang Anda, ini wewenang kami. Daerah juga begitu, loh. Kami itu otonomi daerah, ini kami yang ngatur, jangan Anda ngatur-ngatur. Semua punya ego sektoral sendiri-sendiri, tapi yang kita didik ini anak-anak kita, yang mau tugasnya membangun bangsa kita. Kita nggak punya satu grand design, satu sistem yang sejalan, yang sama bagaimana mendidik anak-anak ini. Intinya apa sih bunyi Perpresnya itu? Perpresnya belum keluar. Nah, Perpresnya belum keluar. Baru Kenapa Anda mengatakan bisa mengakomodir itu, dari mana begitu? Karena ya ini, karena yang tadi saya katakan, kalau Permendikbud saja yang keluar, sekolah-sekolah madrasah mengatakan kami tidak perlu ikut karena itu bukan wewenang kami. Artinya tidak dicabut dengan Perpres ini, full day school itu? Nah, itu kan masih wacana, jadi masih belum saya mau klarifikasi dan saya muncul. sangka Pak Menteri Pendidikan itu bisa berkata sejujur-jujurnya. Kan ada 2 hal yang disampaikan kemarin. Pertama, pertemuan Pak Presiden dengan Pak Menteri Pendidikan dan MUI itu mengatakan akan mengkaji secara lebih mendalam, merumuskannya kembali ya.
Kemudian saya hanya mengatakan bahasa itu mengatakan itu tidak dilaksanakan dan di hold. Kita harus terbuka sama publik lah. Nggak akan dilaksanakan, ini akan di hold. Ya. Jadi jangan dikatakan belum dihapus. Kasihan rakyat ini gaduh, Pak. Sebentar lagi mau tahun ajaran baru, orang jadi ini. Yang kedua, ini juga dijelaskan, yang namanya pendidikan karakter akan dituangkan lebih lanjut, ya, dengan payung hukum yang namanya Perpres. Artinya apa? Udahlah, Permendikbud ini udah nggak kepake lagi. Nah, kita juga harus jiwa besar untuk mengatakan oke lah. Artinya ketika melihat ini ya, justru di sini Presiden itu melihat bahwa ada akomodasi yang lebih besar yang harus dilakukan, makanya Perpres itu keluar itu. Tapi bukan berarti yang substansi di yang diakomodasi apa? Masyarakat atau Kemendikbud itu peraturan menteri? Artinya semua kepentingan untuk mendudukkan sehingga rakyat itu bisa terakomodasi di dalam rencana-rencana pemerintah ini. Jadi seperti ini misalnya. Lantas apa yang terjadi dengan permennya, Pak? Jadi seperti ini misalnya ya. Saya tidak melihat bahwa madrasah diniyah itu akan dinihilkan. Oleh karena apa itu? Justru ini akan diperkuat. Bagaimana Pak? Saya coba tanya Pak. Bagaimana Bapak memperkuatnya Pak? Itu kalau melihat di Permendikbud. Orang dia nggak mau dengerin Permendikbud gimana? Madinnya aja nggak mau. Itu di Permendikbud, mereka itu tidak sekolah sampai jam 4 di sekolah tok gitu. Jadi katakanlah ya kurang lebih jam 1 gitu ya, jam 1 atau jam 2 gitu. Nah lalu setelah itu mereka nanti akan ke tempat-tempat belajar yang lain, sumber belajar yang lain. Nah salah satu sumber belajar itu adalah madrasah diniyah. Yang artinya tadinya itu ketika anak-anak didik kita itu ya hanya semaunya aja masuk ke madrasah diniyah ya. Tapi sekarang ini katakanlah di satu tempat itu jadi bagian dari kurikulum sekolah jadinya menjadi bagian. Iya menjadi seperti itu. Faktanya ada 48.000 anak-anak itu Madinnya juga menolak itu Pak. Di Madinah. Nah, saya beberapa hari lalu itu sempat ada di dalam FGD dengan ini ya teman-teman di Kementerian Agama. Justru mereka itu sedang mempersiapkan, bahkan sebelum Perpres itu mereka sudah banyak antara Kementerian Agama dengan Kemendikbud itu sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk bagaimana ini bisa match. Jadi gini Pak, saya baru ketemu sama Pak Menteri Agama 3 hari yang lalu. Pak Menteri mengatakan itu hanya wacana Pak. Kemudian kita bilang yang serius ini sudah ada Permendikbudnya. Akhirnya apa kesimpulan rapat DPR mengatakan memerintahkan kepada Menteri Agama untuk mengkaji lebih mendalam, menyampaikannya kepada Pak Presiden dan menginformasikan kepada Mendikbud. Ya kalau Bapak katakan tadi di teman-teman di apalagi di Dirjen Pendidikan Islam tuh bidang saya itu udah jelas mereka pun juga mengatakan ini bahaya Pak, ini merisaukan dan meresahkan. Dan kebetulan Pak, ini dapilnya saya ini Jawa Timur Pak. Yang namanya pondok itu luar biasa Pak, yang namanya madin itu luar biasa Pak. Saya katakan udah nggak usah pakai pendidikan macam-macam lah. Orang kalau udah hidup di pondok Pak, ikut madin, ikut TPQ, minimal Pak karakternya kuat Pak. Itu sudah benar. Ya. Itu sudah benar. Jadi kalau Bapak mau sampaikan tadi mau diintegrasikan, si yang mau diintegrasikan pun nggak mau nurut. Jadi 48.000-nya Pak. Itu sudah benar. Artinya ini sudah eksis. Jadi tetapi mereka anak-anak yang tidak punya kegiatan-kegiatan atau ekstra itu, inilah yang kemudian itu akhirnya masuk juga di situ. Jadi artinya yang tadinya katakanlah ya, kalau di satu TPQ atau misalnya satu madin, katakanlah satu madin itu hanya ada 100, itu bisa jadi 200 nanti. Baik, ini mungkin ditambahkan oleh Pak Indra. Jadi kesannya ini kalau dari penjelasan tadi memformalkan lah pendidikan yang tadinya informal ya, pendidikan diniyah dan sebagainya kan informal ya. Ya artinya ini nanti menjadi bagian dari pendidikan formal seperti itu ya Pak. Ya, saya kira tidak ya. Oke. Iya. Kita harus berpikir apa yang terbaik buat bangsa kita kan. Itu artinya segala sesuatu memang harus dikaji juga saya sepakat untuk itu keputusan yang mendadak juga tidak baik. Komunikasi yang betul-betul jelas itu dibutuhkan ya kan. Kalau kita bicara sekolah 5 hari ya kan. Ini yang tadi saya katakan bukan barang baru di Indonesia. Juga hampir semua negara-negara di luar Indonesia menjalankan sistem ini. Tidak ada kok temuan yang mengatakan sekolah 5 hari itu membuat anak jadi stres, tidak ada satupun temuan seperti itu tidak ada. Dan memang bukan itu yang dipermasalahkan di sini kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita permasalahkan juga anak stres. Kita permasalahkan. Kalau isinya hanya akademik saja pasti. Tapi sudah dikatakan dari Kemdikbud kalau bukan akademiknya, bukan artinya belajar dari pagi sampai, tapi justru lebih mendorong non akademiknya, termasuk pembelajaran agama ini. Jadi karena 70% tadi pembangunan malah bukan hanya pelajaran agama gitu.
Jadi misalnya nanti KIR itu akan berkembang, sanggar seni. Sebetulnya kalau kita bicara kita bicara KIR, bicara sanggar seni, wong sekolahnya aja nggak ada. Baik. Gurunya nggak ada, jadi kita bicara ini kalau kita SDM juga lah, infrastruktur lagi kepentok di SDM. Jadi bukan gini, urus yang basicnya dulu lah. Ada satu data yang kita semua harus paham. Guru di Indonesia itu ada 3 juta. Murid di Indonesia itu ada 54 juta. Jadi rasio antara guru dan siswa kita 1:12. Itu lebih hebat dari Jepang, lebih hebat dari Tiongkok, lebih hebat dari Amerika, lebih hebat dari Finlandia. Ya. Masalahnya adalah distribusinya yang tidak tepat. Jadi banyak daerah yang tadi kekurangan guru, tapi juga banyak daerah yang justru gurunya kebanyakan. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan guru juga sangat timpang. Kita sering mendengar adalah lebih banyak bicara tentang guru-guru honorer yang gajinya 200-300 ribu, ada bahkan 70 ribu. Tapi di sisi lain, guru-guru PNS seperti di DKI Jakarta itu sudah terimanya minimal 18 juta. Kepala sekolah 30 juta. Ya kan? Ke atas kan gitu. Artinya kan timpang sekali di sana. Baik. Ya kan itu. Nah, artinya itu masalah yang juga belum diselesaikan juga. Baik. Ini bagian justru kenapa Permendikbud itu keluar. Awalnya juga dari PP 19. Baik, kita gitu. harus break dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.